Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malika Andra Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi Jepang untuk datang ke wilayah Indonesia, serta bagaimana cara Jepang menduduki wilayah Indonesia, serta apa respon masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Setelah Fumimaro Kono mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo mengambil alih kepemimpinan Jepang. Para pejabat militer Jepang ragu-ragu untuk terlibat dalam Perang Muti Barisan sampai paruh kedua 1940. Namun, pada pertengahan 1941, mereka menyadari bahwa mereka perlu menghadapi Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda secara bersamaan jika ingin menguasai sumber daya alam Asia Tenggara. Hal ini terutama terjadi setelah embargo Amerika Serikat terhadap minyak bumi yang sangat dibutuhkan oleh industri dan upaya perang Jepang. Inilah yang menjadi latar belakang Jepang memasuki kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia. Kronologi singkat masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Diketahui penyebabnya adalah Amerika Serikat melakukan embargo minyak terhadap Jepang pada tahun 1941 dengan tujuan untuk memaksa Jepang menghentikan ekspansi militer di Asia Timur dan Tenggara, khususnya di Tiongkok dan Asia Tenggara. Jepang sangat bergantung pada impor minyak dari Amerika Serikat dan embargo tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan militer Jepang untuk melakukan agresi dan perang. Pada 11 Januari 1942, Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur, dan kemudian dengan cepat Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar, seperti Balikpapan pada 24 Januari 1942, Pontianak pada 29 Januari 1942, lalu pada 4 Februari 1942, Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan. Kemudian Samarinda pada 3 Februari 1942 dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Ambon dan Palembang pada 16 Februari 1942. Pada 28 Februari 1942, Jepang kemudian tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Setelah beberapa lama, hal yang sudah dinanti Jepang pun terjadi. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal AWL Gerda van Stutterburg Chauver dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letjen Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia kekuasaan Jepang. Sejak saat itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Dahulu, rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang kala itu dengan gembira. Sebab, rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya. Isi dari ramalan Jayabaya adalah bila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada wiring kuning dedege cebol kepalang atau jago kate berbulu kuning yang menguasai Pulau Jawa selama seumur jagung. Arti dari ramalannya adalah suatu hari bangsa berkulit putih akan datang dan menguasai Pulau Jawa, sehingga rakyat Indonesia simpati pada Jepang. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyabarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibar bendera merah putih, serta mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Tak ketinggalan, Jepang juga berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putra yang berdiri pada 16 April 1943, Jawa Hokokai pada 8 Januari 1944, sampai
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berdiri pada 29 April 1945 yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk merdeka. Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sehingga menumbuhkan harapan di hati rakyat maupun para tokoh nasionalnya. Padahal Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi semi-militer dan juga militer untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu di tengah medan perang. Kebijakan-kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia. Sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia Kempetai. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Melalui semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai satu di antara basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang seperti menyita aset-aset ekonomi yang penting dan melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Salah satu contohnya adalah munculnya sistem Romusa. Pengerahan tenaga kerja melalui Romusa berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Romusa dimobilisasi untuk pembangunan saran perang tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di Burma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaysia. Selain Romusa juga diterapkan Jugun Ianfu, yaitu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang.